Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan gue Rane Hafid di podcast gue Suarane on Anchor. Kali ini gue mau beropini yang dipicu oleh baca macam-macam artikel dan juga hashtag atau tagar 2019 ganti presiden dan juga menyinggung soal bonus demografi. Oke, belakangan ini media sosial mulai rame dengan tagar 2019 ganti presiden yang banyak ditafsirkan atau memang dimaksudkan sebagai gerakan kubu seberangnya presiden yang sekarang. Ya paling tidak itu terlihat dari sosok-sosok yang ramai memakai tagar itu di media sosial. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus pakai tagar 2019 ganti presiden itu? Semua orang kan juga udah tahu kalau aturan konstitusi negara ini memang menegaskan bahwa setiap 5 tahun kita memang kudu harus wajib ganti presiden. Kudu. Bahwa apakah presiden yang sekarang mau nyalon lagi, ya itu kan juga hak konstitusional. Konstitusi negara kita kan membolehkan presiden dipilih untuk 2 kali masa jabatan. Jadi bolehkah? Ya boleh dong paling tidak, gue menemukan ada 2 anggota DPR dari partai yang sama, gue nggak mau sebut nama partainya, dan kebetulan keduanya berseberangan paham dengan presiden yang sekarang, dan mereka berdua getol banget menyebarkan tagar 2019 ganti presiden lewat macam-macam artikel yang panjang lebar berseri di media sosial, di WhatsApp terutama, terus pakai tagar itu juga, atau salah satunya malah udah mulai pamer kaos dengan bertuliskan si Anu mendukung tanda pagar ganti 2019 ganti presiden. Mantap bro, mantap. Antum kan pastinya masih pengen dan masih boleh duduk lagi di Senayan tahun depan kan? Kalau aneh mah, yang penting ada kaos gratis aja cukup. Terus setelah gue selidik lagi, salah satu dari 2 orang ini juga belum lama jadi wakil rakyat, baru tahun lalu. Jadi dia baru tahun lalu duduk di Senayan sebagai pengganti antar waktu untuk ngegantiin temennya yang salah satu anggota wakil rakyat yang dia memutuskan untuk jadi calon bupati bareng om rocker yang satu itu. Ya itulah, lo tau lah. Jadi ya pastinya mereka atau si bapak satu ini belum puas dong mengabdi jadi wakil rakyat baru tahun lalu gitu. Jadi wajarkah? Ya wajar dong Nah, karena itu menurut gue nih, kalau masih mau pakai tagar 2019 ganti presiden, harusnya pakai juga dong tagar yang lain, yaitu misalnya 2019 ganti wakil rakyat. Biar lebih komplit cuy. Betul? Aduh, kawan-kawanku yang baik. Kita semua punya hak untuk mengabdi dengan cara masing-masing bagi negara ini, termasuk juga mau mengabdi di ranah politik. Tapi, ketika ngomong soal politik, konstitusi negara kita mengatur bahwa untuk bisa mengabdi, siapapun harus melalui uji kelayakan yang namanya pemilihan umum telah memanggil kita. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu tahun depan ini jadi sangat penting dibandingkan pemilu-pemilu lainnya yang sudah pernah terjadi di negara ini. Kenapa? Ini gue mau ngutip pernyataan si bapak anggota dewan yang rajin banget nyebar artikel berseri di WhatsApp dengan tagar 2019 ganti presiden. Panjang lebar dia menjelaskan poin-poin alasannya kenapa. Tapi gue mau ambil satu poin yang menurut gue kena banget. Yaitu, bentar, gue baca dulu. Dia nulis begini. Pilpres sekarang menjadi lebih utama lagi karena berbarengan dengan Indonesia mendapat kesempatan emas atau dalam kurung golden opportunity dalam bentuk bonus demografi yang tidak akan terjadi lagi dalam beberapa abad ke depan. Keren gak tuh? Sayangnya sih, sayang nih, kritik aja nih. Si bapak anggota dewan itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bonus demografi itu. Yang jelas bonus demografi itu bukan bagi-bagi bonus sembako pas pilpres ya. Bukan. Itu udah lewat banget zamannya itu, udah gak laku. Jadi gini aja deh, mohon izin ya Pak anggota DPR, mohon izin menjelaskan
Apa itu bonus demografi? Jadi, bonus demografi adalah kondisi di mana dalam beberapa tahun ke depan, populasi usia produktif antara 15 sampai 64 tahun di Indonesia diperkirakan akan mencapai 70%, cuy. 70%, lu bayangin, gede banget. Dan jelas, ini adalah potensi bagus bagi pembangunan Indonesia. 70% usia produktif, lu bayangin. Nah, potensi-potensi ini, potensi-potensi bonus demografi ini sudah mulai kelihatan sekarang. Dan ini yang khas sekali ya, khas banget, bahwa mayoritas mereka itu didominasi oleh apa yang disebut sebagai generasi milenial. Nah, siapakah para generasi milenial ini? Yang jelas bukan gue, coy, gue udah tua. Generasi milenial ini adalah generasi yang jauh lebih berpendidikan, kreatif, berpikiran terbuka, punya pergaulan yang sangat luas, saking luasnya itu sampai lintas negara, lintas ideologi, lintas politik, lintas suku bangsa, dan lintas agama. Jadi, milenial ini adalah generasi yang kebal dari politik ketakutan dan politik pecah belah yang dulu banyak digunakan generasi pendahulunya, yang bahkan masih ada di pentas politik saat ini. Milenial ini adalah generasi yang capek deh ketika melihat pendahulu mereka bertarung dengan cara yang menurut mereka norak banget dan gak ada kreatif-kreatifnya. Milenial ini adalah generasi yang paham benar dengan internet dan perlu lebih dari sekedar kampanye tanda pagar atau hashtag untuk bisa merebut hati dan pastinya suara mereka. Capek gue ngomongnya. Jadi, kawan-kawan, rebutlah hati mereka para milenial, maka kalian akan merebut Indonesia di masa depan. Bukankah misi kita semua, dan ini bukan, kalau gue bilang kita semua, ini bukan cuma misi partai, kelompok, agama, atau ideologi tertentu, tapi bukankah itu misi kita semua untuk menciptakan, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, aman, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi, atau bahasa Arabnya biar keren. Baldatun taibatun warabbun gafur. Betul pemirsa? Ya wes, satu hal lagi deh. Banyak ahli yang memperkirakan bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya di tahun 2030, cuy. Jadi, bonus demografi, kata para ahli bukan kata gue, itu akan terjadi puncaknya tahun 2030. Ya betul, 2030. Nomor cantik yang sekarang lagi rame diomongin. Tapi mendengar kenyataan ini, gue agak lega gitu loh. Bahkan gue bisa bilang alhamdulillah. Paling tidak dengan modal bonus demografi yang didominasi milenial ini, yang jumlahnya sangat besar itu, bolehlah kita tenang karena Indonesia nggak akan bubar di tahun itu yang katanya diramalkan oleh para pakar dari negara lain lewat novel ilmiah mereka. Gua Rane Hafid, permisi.